إلى أحمد التجاني وجمت رغبتي ومضى من أمري وما قل من صبري. Jadi ini para ikhwan rahimakumullah tentang hukum wadifah berjamaah dengan ikhwan. Kemudian bagaimana di daerah tersebut juga tidak ada ikhwan tapi ada muhibbin. Jadi kalau ada muhibbin laki-laki, kemudian karena tidak ada ikhwan berjamaah dengan muhibbin tersebut, sekalian melatih muhibbin tersebut agar supaya fasih membaca wirid lazim dan wadifah, termasuk hailalahnya. Ini sangat dianjurkan. Kenapa? Ya, sebelum baiat ikhwan tersebut sudah ngerti kewajibannya dan sudah siap istiqomah. Kenapa? Ya, yang kita prihatin banyak orang bawa ikhwan baru dengan gerusa-gerusu bahkan dipaksa-paksa. Sehingga begitu selesai baiat, ikhwan tanya, ini banyak kejadiannya. Apa tarekat Tijani? Apa lazim? Apa wadifah? Ternyata belum tahu sama sekali. Lah ini tidak benar. Jadi mengajak orang tidak tahu dijebak istilahnya. Yang penting baiat dulu, nanti setelah baiat dipaksa wirid, dan sehingga banyak orang ya yang mundur setelah dibaiat tidak ngerjakan wirid. Kenapa? Ya dia merasa tidak punya kepentingan untuk itu. Karena ada orang walaupun sudah tahu keutamaan thariqah tidak mau ikut thariqah. Bahkan banyak ustadz-ustadz tidak berani baiat thariqah karena merasa takut tidak istiqomah, karena resikonya baiat thariqah tidak istiqomah ini ya bisa su'ul khotimah, bahaya. Sehingga ada ustadz-ustadz yang tidak berani. Nah, jadi thariqah ini harus dijelaskan dengan gamblang, tidak boleh peta umpet, dan orang tidak perlu ditipu-tipu untuk masuk thariqah. Bahkan saran saya, jadi sebelum baiat ini harus ngaji dulu yang bersangkutan. Jadi ngaji apa wirid thariqah itu, dan bagaimana, dan dia pokoknya minimal fikih dasar syarat-syarat thariqah dia tahu, dan wajib sadar tahu sebelum baiat kalau orang baiat thariqah tidak boleh mengelak lagi, wajib ngerjakan wirid sesuai dengan aturan masing-masing wirid. Ya, seperti lazim dengan wadifah berbeda aturannya. Wadifah dengan hailalah berbeda aturannya. Nah ini harus tahu dulu. Baru setelah tahu dan yang bersangkutan sudah siap, sudah hafal, dan sudah mampu istiqomah, baru ngambil baiat. Itu yang benar. Bukan baiat dulu, setelah baiat baru diajarin. Termasuk juga membaca Jawharatul Kamal. Jadi tidak perlu nunggu baiat. Sebelum baiat ya hafalkan dulu sampai benar. Ya, kalau ya penting juga ustadz yang ada mempersiapkan calon ikhwan membaca wirid ini sesuai dengan tajwid yang benar. Sehingga ketika sudah waktunya baiat sudah benar bacaannya, sudah tahu aturannya, seperti itu. Kemudian para ikhwan dan pemirsa rahimakumullah, syarat wadifah ya. Yang pertama berjamaah. Yang kedua, yang banyak tidak tahu ikhwan, kaifiat berjamaah wadifah. Di mana rukun wadifah ini sudah jelas. Yang pertama setelah niat membaca istighfar 30 kali, istighfar khusus wadifah. Sigatnya atau redaksinya Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ya, jadi alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Tidak boleh dipeletak-peletok. Karena ada yang baca wadifah ya pakai model Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ya, huwal lamnya dibikin tawallud, beranak.
Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum ada. Lah itu salah. Jadi yang seperti itu salah. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Tidak boleh huwal hayyul qayyum, tidak boleh. Itu namanya tawallud, beranak. Ya termasuk baca Fatihah. Alhamdulillahi rabbil tidak boleh. Tidak boleh alah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tidak boleh rabbil alamin. Tidak boleh beranak. Termasuk yang banyak terjadi ketika membaca watifah. Ya, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ya, karena memang bagi yang tidak ngerti dibuat beranak gitu ya kayak yang asik. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum lah. Ya mungkin kalau tidak ngerti dianggap enak, tapi yang ini salah total. Ya karena salah ya tidak sah watifahnya. Makanya belajar dulu. Harus menghadapi berhadapan dengan orang yang ngerti bacaan yang benar, ditashih dulu. Jadi kalau sudah benar semua baru dibaiat, bukan dibaiat dulu baru belajar. Nanti banyak yang hutangnya ikhwan tersebut, kasihan. Ya karena kalau belum belajar tidak ngerjakan ini dan makanya sebelum baiat harus benar-benar sudah tahu kewajibannya. Kemudian berikutnya dengan berhubungan dengan masalah berjamaah ini, yang pertama banyak tidak tahu bagaimana kaifiyat berjamaah yang benar. Di antaranya berjamaah yang benar itu jika dari awal sampai akhir sudah bersama dengan imam, ini relatif tidak ada masalah. Yang bermasalah untuk mereka yang datang sejak awal ini, kalau ngantukan atau sewaktu-waktu terjadi kondisi ngantuk sehingga bacaannya kurang. Padahal wadifah ini adalah satu rentetan wirid seperti sholat. Yang rukunnya sudah jelas, tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Sehingga kalau karena satu alasan, atau misalnya termasuk ketika baca sendirian yang cenderung beletang-beletong itu kalau sudah baca sendirian. Kalau terjadi kekurangan dan tahu kalau kurang dan tidak dipenuhi, maka hukumnya tidak sah. Jadi yang namanya rukun itu komponen, contohnya ya komponen atau rukun mobil. Ada bodinya, ada mesinnya, ada rangkanya, ada rodanya, ada setir, dan semua komponen itu adalah rukun. Yang mana jika kurang, maka tidak sempurna, bahkan tidak bisa jalan. Contohnya roda harus 4. Ya. Jadi mobil yang paling dasar, rodanya 4. Kalau ada mobil rodanya hanya 3, maka mobil itu tidak bisa jalan. Atau misalnya salah satu rodanya itu kempes juga tidak bisa jalan. Berarti tidak sempurna, tidak sah itu mobil. Ya. Jadi tidak sah untuk dibuat kendaraan bepergian, apalagi jauh. Ya demikian juga wirid. Rukun wirid itu adalah komponen-komponen yang harus lengkap. Ya contohnya astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum, pakai astaghfirullahaladzim yang lain tidak boleh. Bahkan misalnya ditambah wa atubu ilaih tidak boleh. Ya bolehnya astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum 30 kali. Lalu bagaimana jika karena ngantuk istighfarnya ini sudah kurang? Ya, berapa kali kurangnya harus diingat. Makanya Ikhwan Tijani harus punya tasbih Tijani. Contohnya, ketika baca astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illal qayyum, ngambil dari patokan 30. Maka mulainya dari patokan kecil sampai ke patokan gede. Sehingga tingkat kesalahannya
ya tingkat kelirunya itu lebih kecil. Berbeda kalau baca dari sini. Di sini sudah ada patokan, di sini ada patokan lagi. Ya, kalau dipegang lebih bagus juga. Jadi misalnya dari patokan gede ke sini dipegang yang ini. Sehingga pada waktunya tangan bertemu dengan tangan. Ini. Yang lebih bagusnya dari patokan kecil ke patokan gede. Ketika membaca selawat Fatih dari patokan kecil yang di tengah ngambil 5 kan kanan kiri 50, tidak termasuk patokan-patokannya, ya dari yang kecil ini ke patokan gede. La ilaha illallah dari patokan gede ke ketemu gede. Jawharatul Kamal seperti ini ambil dari patokan kecil yang 12 ini. Ini caranya. Kalau terjadi ketika baca istighfar atau ketika baca selawat Fatih terjadi kekurangan karena ngantuk dan sebagainya, maka dicatat kekurangannya. Karena ini tasbih tijani sudah jelas per 10 ada tandanya yang kecil, maka ngitungnya tidak repot. Berapa kekurangan membaca rukun tersebut? Misalnya istighfarnya genep 30, tapi yang banyak itu mulai kurang hitungannya ketika membaca selawat Fatih. Yang ngantuk mulai kelihatan ngantuknya. Nah, berapa? Diingat kalau kurang. Ya, berapa kurangnya? Kemudian la ilaha illallah kurang lagi, misalnya diingat kurangnya. Kemudian Jawharatul Kamal juga seperti itu. Begitu imam menutup bacaannya. Ya kalau sholat assalamualaikum. Kalau baca wirid mau lazim, wadifah maupun hailalah, penutupnya adalah innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wasallam taslima. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ini penutup, ini salamnya. Ketika imam membaca innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi, makmum yang ikut dari awal tapi kurang bacaannya, jangan ikut baca. Baca dulu kekurangannya. Ya, jadi istighfarnya kurang berapa? Selawat Fatihnya kurang berapa? La ilaha illallah kurang berapa? Jawharatul Kamal kurang berapa? Setelah sempurna semuanya, genep baru dia nutup sendiri. Ya, dia nutup sendiri bacaan Jawharatul Kamalnya. Adapun doanya imam, makmum tidak wajib ikut doanya imam, terutama makmum yang kurang bacaannya. Yang wajib memenuhi kekurangannya ini. Itu. Adapun doa hukumnya sunnah. Jadi misalnya imamnya sudah selesai berdoa, makmum yang tadi ketinggalan bacaan karena ketiduran, maka begitu selesai doa sendiri tidak masalah. Jadi tidak berjamaah ikut doanya imam tidak masalah. Ini yang pertama. Jadi makmum ya yang ikut sejak awal tapi ketiduran dalam bacaan-bacaan tertentu harus menghitung kurangnya berapa, dan setelah imam selesai penuhi dulu bacaan-bacaan tersebut baru ditutup.